Di sebuah desa kecil di pedalaman Lebak, hiduplah seorang gadis bernama Loli. Wajahnya cantik, kulitnya halus kecoklatan, dan sorot matanya teduh seperti telaga di musim hujan. Namun di balik kelembutan parasnya, tersimpan tekad baja yang membuatnya berbeda dari gadis seusianya. Loli bukan hanya bunga desa yang menawan, ia adalah pewaris sebuah ilmu kuno yang sangat dihormati, kajian Brata. Sejak kecil, Loli tumbuh di bawah asuhan sang kakek, seorang tokoh sepuh yang disegani di desanya. Kakeknya bukan sembarang orang, ia adalah penjaga terakhir ilmu kajian Brata, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan keseimbangan jiwa, kekuatan raga, serta kesucian batin. Kekuatan sejati bukanlah untuk menindas, Loli, melainkan untuk melindungi, begitu pesan sang kakek yang terus terngiang di telinganya. Hari-hari Loli dipenuhi latihan yang berat. Saat gadis-gadis lain bermain atau menenun, Loli sudah terbiasa berlari di bukit, berlatih pernapasan di bawah deras air terjun, dan bermeditasi di bawah cahaya bulan. Setiap tetes keringatnya adalah bukti ketekunannya. Tubuhnya yang mungil menyimpan daya yang tak pernah disangka orang lain. Namun, hidup Loli tak selalu keras. Di sela latihannya, ia tetap menjadi gadis biasa yang gemar membantu ibunya di ladang dan berdagang kecil-kecilan di pasar. Senyumannya selalu menenangkan hati siapapun yang bertemu dengannya. Banyak pemuda yang diam-diam jatuh hati, tapi tak satu pun berani mendekat terlalu dekat. Ada aura misterius dalam diri Loli yang membuatnya tampak suci sekaligus sulit digapai. Suatu malam, ketika angin berdesir membawa suara hutan, kakeknya memanggilnya ke pendopo tua. Di sana, dengan suara berat penuh wibawa, sang kakek berkata, "Loli, sudah saatnya kau memahami bahwa dunia di luar sana tidak seindah yang kau bayangkan. Ilmu yang kau pelajari bukan untuk kebanggaan, melainkan untuk menghadapi kegelapan yang suatu saat akan menguji keberanianmu." Kata-kata itu menyalakan api di hati Loli, sekaligus menumbuhkan rasa gentar yang tak bisa ia ungkapkan. Loli menunduk, mendengarkan dengan seksama. Ia tahu, di balik kelembutan hidup di desanya, ada bahaya yang terus mengintai. Desas-desus tentang pasar Lebak yang dikuasai preman sudah lama ia dengar, tapi ia tak pernah menyangka bahwa suatu saat dirinya akan terhubung langsung dengan dunia penuh kekerasan itu. Malam itu, sebelum tidur, Loli duduk di beranda rumahnya. Ia menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit, mencoba mencari jawaban. Apakah aku cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang kucintai? Bisiknya lirih. Angin malam membelai rambutnya seolah memberi jawaban samar, bahwa perjalanan panjang baru saja dimulai. Dan di balik keheningan malam itu, takdir mulai menulis kisahnya. Gadis cantik asal Lebak ini, dengan segala kelembutan dan keteguhan hatinya, tak lama lagi akan berhadapan dengan kegelapan yang menjelma dalam wujud seorang preman bengis bernama Galuh, penguasa pasar Lebak. Pagi itu, matahari baru saja naik di balik bukit, menebarkan cahaya hangat ke desa-desa Lebak. Loli berjalan bersama ibunya menuju pasar. Seperti biasa, mereka membawa hasil kebun, pisang, sayur mayur, dan singkong untuk dijual. Pasar adalah denyut nadi kehidupan desa, tempat orang bertukar senyum, kabar, dan rezeki. Namun, sejak beberapa waktu terakhir, suasana pasar Lebak tak lagi sama. Ada bayang-bayang ketakutan yang menyelimuti setiap pedagang. Begitu Loli dan ibunya memasuki pasar, ia langsung merasakan aura itu. Wajah-wajah pedagang tampak muram, suara tawar-menawar yang biasanya ramai kini terdengar lirih. Beberapa pedagang bahkan buru-buru menutup dagangannya begitu melihat sekelompok pria bertubuh kekar berjalan melewati lorong pasar. Dari bisikan-bisikan samar, Loli tahu siapa mereka, orang-orang Galuh, preman yang menguasai pasar. Galuh bukan nama asing bagi warga Lebak. Lelaki itu dikenal bertubuh tinggi besar, bertato di lengannya, dengan sorot mata tajam yang bisa membuat siapapun gemetar. Ia selalu ditemani 4-5 anak buah yang tak kalah bengis. Mereka menagih uang, keamanan, dari para pedagang, tanpa peduli apakah pedagang itu miskin atau kaya. Siapapun yang tak sanggup membayar, lapaknya akan diobrak-abrik, barang dagangannya dibuang, bahkan tubuhnya tak luput dari hantaman. Loli memperhatikan dari kejauhan ketika Galuh menghampiri seorang pedagang tua yang menjual tempe dan tahu. "Mana setoranmu, Pak Tamin?" Suaranya berat dan penuh ancaman. Pedagang tua itu menunduk ketakutan, tangannya gemetar mencari uang receh yang tak seberapa. "Maaf, Galuh, dagangan saya belum laku. Tolong beri saya waktu," pintanya dengan suara parau. Namun, Galuh hanya tertawa sinis,
lalu menendang lapak kecil itu hingga tempe-tempe berjatuhan ke tanah. Pemandangan itu membuat hati Loli perih. Ia mengepalkan tangan di balik keranjang yang dibawanya. Ajaran kakeknya kembali terngiang di kepalanya, ilmu kajian Brata bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Namun ia sadar, untuk saat ini ia hanya bisa menahan diri. Jika ia melangkah sembarangan, bisa jadi ibunya ikut menjadi korban amukan para preman. Sambil menata dagangannya bersama sang ibu, Loli terus mengawasi keadaan. Ia melihat bagaimana para pedagang dipalak satu persatu, tak ada yang berani melawan. Ketakutan itu seperti rantai yang mengikat hati warga pasar. Mereka hidup dalam diam, menerima perlakuan kasar Galuh seakan itu sudah menjadi takdir yang tak bisa dihindari. Ibunya sempat berbisik lirih, "Loli, jangan ikut campur. Kita hanya orang kecil, jangan cari masalah dengan Galuh. Cukup kita berdoa agar pasar ini kembali damai." Loli hanya mengangguk, meski dalam hatinya bergolak. Ia tahu doa adalah kekuatan, tapi ia juga tahu bahwa kadang keberanian adalah jawaban dari doa yang lama terucap. Hari itu, Loli memendam rasa yang membara. Pasar Lebak yang seharusnya menjadi pusat kehidupan berubah menjadi tempat penuh ketakutan di bawah bayang-bayang Galuh. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya hari ini akan menjadi awal dari benturan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Siang mulai merambat ke Pasar Lebak. Matahari yang terik memantul dari atap-atap seng, membuat udara pengap semakin mencekik. Suasana pasar pun semakin muram setelah Galuh dan anak buahnya berkeliling. Pedagang-pedagang hanya bisa merapikan kembali lapak yang rusak, sementara beberapa ibu-ibu menunduk, berusaha menahan tangis. Loli, yang duduk di samping ibunya, terus memperhatikan setiap gerak Galuh dari jauh. Tiba-tiba, sebuah teriakan pecah. Seorang nenek tua yang menjual pisang ditarik kasar oleh anak buah Galuh karena tak mampu memberi setoran. Pisang-pisangnya terhambur di tanah, diinjak-injak tanpa belas kasihan. Orang-orang hanya menonton, tak satu pun berani menolong. Disitulah hati Loli meletup. Ia tak sanggup lagi berpangku tangan. Dengan langkah mantap, Loli maju mendekat. Sorot matanya tajam, wajahnya tetap tenang meski hatinya berdebar. "Cukup," suaranya lantang, menggetarkan orang-orang yang mendengar. Semua mata terarah padanya. Galuh, yang semula sibuk menghitung uang dari pedagang lain, menoleh. Alisnya berkerut, bibirnya menyeringai melihat seorang gadis cantik berani menentang. "Siapa kau? Hah, anak kemarin sore berani-beraninya melawan aku." Galuh melangkah maju, tubuhnya menjulang tinggi, membuat bayangan besar yang menutupi Loli. Suara tawanya menggelegar, disambut tawa kasar anak buahnya. Namun Loli tidak gentar, ia berdiri tegak, menatap langsung mata Galuh tanpa sedikit pun goyah. "Aku hanya gadis desa," jawab Loli tenang, "tapi aku tidak bisa membiarkanmu menyiksa orang yang lemah. Kau pikir pasar ini hanya milikmu? Pasar ini milik semua orang." Suasana pasar mendadak hening. Orang-orang terperangah mendengar keberanian Loli. Beberapa pedagang menutup mulut, takut Galuh akan langsung menghabisi gadis itu. Galuh terdiam sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, berani sekali mulutmu, Nona manis. Apa kau pikir bisa menantangku hanya dengan kata-kata manis itu?" Ia mendekat lebih dekat, menunduk hingga wajahnya sejajar dengan wajah Loli. Namun Loli tetap tak bergeming, hanya tatapan matanya yang semakin tajam, menusuk harga diri Galuh di hadapan orang banyak. Ketegangan itu membuat suasana pasar membeku. Warga menahan napas, seolah satu kata lagi dari Loli bisa memicu badai. Di balik keberanian itu, Loli sebenarnya berusaha menahan amarahnya agar tidak langsung menggunakan tenaga kajian Brata. Ia tahu ini belum waktunya, tapi nuraninya berkata ia tidak boleh mundur. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, nama Loli benar-benar masuk ke telinga Galuh. Bukan sebagai gadis cantik penjual hasil kebun, melainkan sebagai sosok yang berani menentang kekuasaannya. Dalam hatinya, Galuh bersumpah, gadis ini akan membayar mahal atas penghinaan yang baru saja ia lakukan. Sejak pertemuan itu, nama Loli bergaung di seluruh pasar Lebak. Pedagang-pedagang berbisik tentang keberanian seorang gadis cantik yang berani menentang Galuh. Namun bisikan itu sampai juga ke telinga sang preman pasar. Galuh yang biasa disegani kini merasa wajahnya diinjak di hadapan anak buahnya sendiri. Malam itu, ia duduk di sebuah warung remang dengan segelas tuak, matanya merah membara penuh amarah. "Anak kecil itu berani mempermalukan aku di depan semua orang," geram Galuh sambil menghantam meja hingga gelas-gelas berguncang.
Anak buahnya hanya diam, tak ada yang berani menimpali. Mereka tahu, bila Galuh marah, darah bisa tertumpah kapan saja. Dalam dadanya, gengsi yang selama ini menjadi benteng kekuasaannya runtuh hanya karena keberanian seorang gadis desa. Tak butuh waktu lama, Galuh memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Loli. Cari tahu semua tentang dia, rumahnya, keluarganya, kebiasaannya. Kalau dia berani menghalangi jalanku, aku pastikan keluarganya yang akan jadi tumbalnya. Ucap Galuh dengan nada kejam. Ancaman itu membuat para preman bergegas, meski dalam hati beberapa dari mereka mulai merasa gentar pada gadis yang mereka incar. Sementara itu, di rumahnya, Loli masih berusaha menenangkan ibunya yang ketakutan. Sang ibu berulang kali menegurnya karena berani menantang Galuh. "Nak, apa kau tidak tahu siapa dia? Galuh itu ibarat raja di pasar. Semua orang takut padanya. Kalau kau terus menantangnya, kita bisa celaka." Suara ibunya bergetar, matanya basah menahan air mata. Loli hanya menggenggam tangan ibunya dengan lembut. "Ibu, aku tahu ini berbahaya. Tapi kalau semua orang diam, sampai kapan kita akan hidup dalam ketakutan? Kakek selalu bilang, ilmu yang kuterima bukan untukku sendiri, tapi untuk melindungi orang banyak. Aku tidak bisa hanya berpangku tangan." Kata-katanya tenang, tapi tekad di matanya jelas menyala. Namun tekad itu tak membuat hidupnya tenang. Malam-malam Loli dipenuhi kecemasan. Ia duduk di beranda, menatap bulan yang menggantung di langit. Angin membawa suara-suara asing, derap langkah kaki, bisikan lirih di kejauhan, bayangan-bayangan gelap yang mengintai dari balik pepohonan. Ia tahu, itu bukan ilusi. Galuh sedang mengirim orang-orangnya untuk memata-matai. Kemarahan Galuh menjadi badai yang semakin mendekat. Di pasar, ia semakin brutal, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya masih penguasa. Pedagang-pedagang semakin menderita, tapi di sela ketakutan itu, mereka diam-diam berharap pada Loli. Sosok gadis itu menjadi cahaya kecil di tengah gelap, meski mereka juga takut bila api kecil itu justru memicu murka Galuh lebih besar. Dan benar adanya, Galuh tak akan tinggal diam. Ia sudah menyiapkan rencana licik untuk membuat Loli bertekuk lutut. Baginya, ini bukan sekadar soal uang atau pasar lagi, ini soal harga diri. Dan demi harga diri, Galuh rela menyalakan api perang yang akan menguji kekuatan sejati Loli dan ilmu kajian Brata yang diwariskan padanya. Malam itu, Loli duduk bersila di pendopo tua peninggalan kakeknya. Di sekelilingnya, lampu minyak redup menyala, memantulkan bayangan pada dinding bambu yang bergerak di terpa angin. Suasana hening, hanya suara jangkrik menemani. Loli memejamkan mata, mengatur napas panjang. Ia tahu, amarah Galuh takkan berhenti, dan hanya dengan ilmu kajian Brata ia bisa bertahan. Kenangan akan kakeknya hadir sejelas cahaya bulan. Suara berat nan teduh itu kembali menggema di telinganya, kajian Brata bukan sekadar ilmu bela diri. Ia adalah jalan untuk menyatukan hati dengan alam, jiwa dengan semesta. Saat kau goyah, tarik napasmu, satukan batinmu, maka kekuatan sejati akan muncul. Kata-kata itu menusuk hatinya, menyalakan bara yang sempat redup oleh rasa takut. Loli mulai mengingat latihan-latihan keras di masa kecil. Saat ia harus menahan napas di bawah air sungai hingga dadanya terasa meledak. Saat ia berlari menembus hutan dalam gelap malam, hanya ditemani cahaya rembulan. Dan saat ia dipaksa duduk berjam-jam, merasakan denyut bumi lewat telapak kakinya. Semua itu kini bukan sekadar kenangan, melainkan bekal untuk menghadapi badai yang akan datang. Di dalam diamnya, Loli merasakan aliran tenaga dalam yang berputar dari pusar ke dada, dari dada ke ubun-ubun. Nafasnya teratur, tubuhnya tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan kekuatan yang berlipat ganda. Itulah inti kajian Brata, bukan menyerang dengan amarah, tapi melindungi dengan kesabaran. Namun, ia juga sadar, menguasai kajian Brata bukan berarti jalan akan mudah. Galuh bukan hanya mengandalkan otot, tapi juga memiliki naluri kelicikan yang bisa menghancurkan siapa saja tanpa harus mengangkat tangan. Dan itu, bagi Loli, adalah tantangan yang lebih berbahaya dibandingkan kekuatan fisik semata. Sementara itu, dari kejauhan, beberapa anak buah Galuh mengintai. Mereka melihat Loli yang duduk bersila, wajahnya diterangi cahaya rembulan. Ada sesuatu pada dirinya yang membuat mereka enggan mendekat. Salah satu dari mereka bergumam, gadis itu bukan gadis biasa. Namun rasa takut pada Galuh membuat mereka tetap diam, lalu kembali melapor kepada tuannya.
Loli membuka matanya perlahan. Di balik tatapan bening itu, kini ada keteguhan yang tak tergoyahkan. "Kakek, aku tahu waktuku sudah dekat," bisiknya lirih. "Aku takkan lari dari bayangan gelap yang datang. Kajian Brata yang kau titipkan padaku, akan kugunakan untuk melindungi mereka yang tak mampu melindungi dirinya sendiri." Dan di saat itu, seolah alam menjawab tekadnya, angin malam bertiup lebih kencang, membuat dedaunan bergemerisik seperti sorak semesta. Loli tersenyum tipis. Ia tahu, langkah berikutnya akan lebih berat, karena Galuh pasti akan segera bergerak. Tapi kini, ia sudah siap menghadapi badai itu dengan seluruh jiwa dan raga. Sementara Loli meneguhkan dirinya dengan kajian Brata, di sisi lain, Galuh semakin tenggelam dalam amarah. Kekalahannya di depan seorang gadis, meski hanya dalam perang kata, menjadi noda yang tak bisa ia hapus. Malam itu, di sebuah gubuk tua di pinggiran hutan, ia mendatangi seorang dukun yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Api obor bergoyang, menyoroti wajah Galuh yang penuh dendam. Dukun itu, seorang pria tua berambut putih kusut dengan mata cekung berkilat aneh, menyambut Galuh dengan tawa serak. "Aku sudah mendengar tentang gadis itu," katanya sambil mengaduk kemenyan di wadah tanah liat. "Kalau kau ingin menghancurkannya, kau butuh kekuatan yang lebih dari sekadar otot dan pisau. Kau butuh kegelapan yang bisa menelan keberaniannya." Galuh menunduk, rahangnya mengeras. "Beri aku kekuatan apapun. Aku tidak peduli harus membayar dengan apa. Asal gadis itu hancur, asal semua orang tahu bahwa aku tetap penguasa Pasar Lebak." Suaranya parau, bercampur obsesi yang menakutkan. Sang dukun hanya mengangguk, lalu mulai merapal mantra, memanggil bayangan yang bersemayam di dunia tak kasat mata. Malam itu, tubuh Galuh diguncang hebat. Asap hitam mengepul, mengitari tubuhnya, seolah menelan raga dan jiwanya. Urat-urat di lengannya menonjol, matanya memerah, dan napasnya memburu seperti hewan buas. Rasa sakit menusuk hingga ke tulang, tapi di balik itu muncul kekuatan baru, kekuatan kegelapan yang membuatnya seakan kebal dari rasa takut. Keesokan harinya, Pasar Lebak kembali mencekam. Galuh muncul dengan aura berbeda. Tatapannya kini lebih tajam, suaranya lebih berat, bahkan langkah kakinya membuat orang bergidik ngeri. Anak buahnya pun merasakan perubahan itu, mereka melihat Galuh seolah bukan lagi manusia biasa. "Hati-hati," bisik salah satu dari mereka, "Galuh sudah membawa kegelapan bersamanya." Di rumahnya, Loli pun merasakan perubahan itu. Saat ia duduk bermeditasi, dadanya tiba-tiba terasa sesak, seolah angin hitam menyelinap lewat celah jendela. Ia membuka mata, dan hatinya bergetar. Ada kekuatan asing, dan gelap, gumamnya. Ia tahu, Galuh telah menemukan sesuatu yang berbahaya. Kajian Brata mengajarkannya peka terhadap energi alam, dan kali ini, energi itu terasa pekat dan penuh kebencian. Meski hatinya gentar, Loli berusaha tetap tenang. Ia menyalakan dupa peninggalan kakeknya, lalu duduk bersila, berdoa agar jiwanya tetap terang di tengah kegelapan yang datang. "Kalau dia memilih jalan gelap," bisiknya, "maka aku harus semakin berpegang pada cahaya." Dan sejak hari itu, dua kekuatan mulai bertumbuh di Lebak, cahaya kajian Brata yang bersemayam di diri Loli, dan kegelapan ilmu hitam yang merasuk ke tubuh Galuh. Keduanya bagaikan dua arus besar yang tak lama lagi akan bertabrakan, menentukan siapa yang berhak menjaga Pasar Lebak, keberanian yang lahir dari kesucian, atau kekuatan yang lahir dari kebencian. Pagi itu, Pasar Lebak lebih ramai dari biasanya, namun bukan karena dagangan. Bisikan-bisikan beredar bahwa Galuh akan datang, dan Loli pun mungkin akan muncul. Warga berdesakan, sebagian dengan wajah cemas, sebagian lagi dengan harapan samar. Pasar yang biasanya penuh riuh tawar-menawar kini seperti panggung besar yang menunggu sebuah pertempuran. Tak lama, suara langkah berat terdengar. Galuh muncul dengan tubuh menjulang, ditemani anak buahnya. Wajahnya terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya, matanya merah menyala, seperti bara api yang siap membakar siapapun yang menantang. Warga otomatis menunduk, tak berani menatap langsung. Aura gelap yang menyelimuti tubuhnya membuat bulu kuduk siapapun meremang. "Mana gadis itu?" Suara Galuh bergema keras, membuat beberapa pedagang gemetar. "Hari ini aku akan buktikan siapa penguasa Pasar Lebak." Ia menghentakkan kakinya, dan tanah bergetar seakan memberi tanda bahwa pertarungan besar sudah dimulai. Loli yang sejak pagi membantu ibunya, berdiri perlahan. Ia tahu inilah saatnya. Dengan langkah tenang namun penuh keyakinan, ia melangkah ke tengah pasar. Wajahnya teduh,
Matanya tajam, tubuh mungilnya kontras dengan sosok Galuh yang beringas. Suara bisik-bisik warga semakin ramai. Itu dia, Loli, ada rasa takut, tapi juga harapan dalam pandangan mereka. Galuh menyeringai lebar, akhirnya kau datang juga, bunga desa. Kau pikir wajah cantikmu bisa melawan aku? Ejeknya. Loli menatap tanpa gentar, lalu menjawab tenang, aku tidak datang untuk melawan demi diriku. Aku datang untuk melindungi orang-orang di sini. Pasar ini bukan milikmu, Galuh. Kata-katanya terdengar sederhana, namun menusuk harga diri sang preman. Dengan teriakan garang, Galuh menyerang lebih dulu. Tinju besarnya melayang cepat, diiringi teriakan anak buahnya. Namun Loli bergerak ringan, tubuhnya melayang seolah angin yang sulit digenggam. Dengan satu gerakan kajian brata, ia memutar tubuh, lalu menangkis serangan itu. Dentuman keras terdengar, mengejutkan semua orang, tinju Galuh tertahan oleh tangan seorang gadis mungil. Sorak terkejut warga pecah. Ya Tuhan, dia benar-benar bisa melawannya. Anak buah Galuh melongo, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Galuh sendiri terperanjat, namun rasa malu berubah menjadi amarah membara. Ia melancarkan serangan demi serangan, tinju, tendangan, bahkan pukulan dengan benda keras, tapi Loli dengan sabar menangkis satu persatu, gerakannya halus namun kuat. Benturan itu menjadi tontonan yang menegangkan. Warga yang semula ketakutan kini mulai bersorak kecil, menyemangati Loli. Dan untuk pertama kalinya, Pasar Lebak tidak lagi hanya dikuasai rasa takut, di mata orang-orang, ada secercah harapan. Namun, di balik semua itu, Loli tahu pertarungan ini baru permulaan. Galuh masih menyimpan kegelapan yang belum ia keluarkan sepenuhnya. Sorak-sorai warga belum juga reda ketika tiba-tiba udara pasar berubah drastis. Angin dingin berembus, membawa aroma kemenyan yang menusuk. Dari tubuh Galuh, asap hitam pekat perlahan merembes keluar, melilit seperti ular, membuat orang-orang yang tadinya bersorak kini terdiam ketakutan. Wajah Galuh semakin menyeramkan, matanya berkilat merah darah, dan suaranya terdengar berat seperti bukan manusia. Sekarang kau akan melihat kekuatanku yang sebenarnya. Teriak Galuh sambil menghentakkan tangannya ke tanah. Getaran keras membuat gerobak dagangan terbalik. Ayam dan kambing berlarian panik, sementara pedagang menjerit ketakutan. Loli yang berdiri di hadapannya ikut terguncang, namun ia cepat menenangkan napasnya. Ia tahu, inilah kegelapan yang tadi malam sudah ia rasakan dari kejauhan. Galuh menyerang kembali, kali ini lebih cepat, lebih kuat, seolah tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tinju yang melayang ke arah Loli bukan lagi sekadar pukulan manusia biasa, ada kekuatan hitam yang menambah bobot serangan itu. Loli berusaha menangkis, namun tangannya terhantam keras. Rasa sakit menjalar ke lengannya, membuatnya mundur beberapa langkah. Warga bersorak cemas. Loli jatuh. Teriak seorang ibu. Anak kecil menangis di pelukan ibunya, sementara para pedagang saling berpegangan. Harapan yang sempat muncul perlahan memudar, digantikan ketakutan bahwa kegelapan Galuh terlalu besar untuk dilawan seorang gadis muda. Dengan tawa mengerikan, Galuh melancarkan pukulan berikutnya, mengenai bahu Loli. Tubuh mungilnya terlempar menabrak tumpukan karung beras. Debu mengepul, membuat beberapa orang berteriak ngeri. Namun meski tubuhnya terasa remuk, Loli perlahan bangkit kembali. Wajahnya penuh luka tapi matanya tetap menyala dengan keberanian. Apakah hanya segini kekuatanmu, gadis kecil? Ejek Galuh, sambil mengangkat tangannya yang kini diliputi asap hitam pekat. Kekuatan ini akan menghancurkanmu, dan semua orang yang berani melawan aku. Suaranya bergema, seperti berasal dari ribuan mulut. Beberapa warga sudah mulai berlari, takut jika pasar berubah menjadi kuburan massal. Loli menggenggam dadanya, berusaha menenangkan napas. Di dalam hatinya, ia merasakan ketakutan yang begitu besar, namun bersamaan dengan itu ia juga mendengar bisikan lembut, suara ajaran kajian brata yang pernah kakeknya ucapkan. Ketika kegelapan menutup segala arah, maka cahaya dari dalam jiwa akan menuntun jalanmu. Kata-kata itu memberi kekuatan baru, meski tubuhnya nyaris tak mampu menahan serangan. Dan di tengah pasar yang kacau, Loli berdiri kembali, meski terhuyung. Darah menetes di pelipisnya, napasnya terengah, namun sorot matanya tidak pernah padam. Pertarungan itu belum selesai, meski kini semua orang bisa melihat, Loli berada di ujung tanduk, terdesak oleh kekuatan kegelapan Galuh yang semakin mengerikan. Asap hitam semakin pekat melingkupi tubuh Galuh, membuat pasar Lebak seperti diliputi kabut kegelapan.
Warga berteriak, sebagian berlarian, sebagian lain hanya bisa bersembunyi di balik lapak dagangan. Loli berdiri dengan tubuh gemetar, darah masih mengalir di pelipisnya. Setiap tarikan napasnya terasa berat, namun dalam hati ia tahu, ini bukan saat untuk menyerah. Galuh melangkah maju dengan tawa menyeramkan. Lihatlah, Loli, inilah akhir dari keberanianmu. Kau hanya manusia lemah. Cahaya yang kau pegang tidak akan pernah bisa menembus gelapku. Suaranya menggema, dan angin dingin semakin menusuk tulang. Wajahnya kini lebih mirip iblis daripada manusia. Loli menutup matanya sejenak. Di tengah deru ketakutan, ia kembali mengingat wejangan kakeknya. Brata bukan hanya ilmu, melainkan jalan hidup. Cahaya sejati bukan datang dari luar, tapi dari hati yang ikhlas melindungi. Air mata menetes, bukan karena takut, melainkan karena ia menyadari bahwa saat ini seluruh pasar menaruh harapan padanya. Ia mulai duduk bersila meski tubuhnya penuh luka. Kedua tangannya terkatup di dada, bibirnya melafalkan doa kajian Brata yang diwariskan kakeknya. Perlahan, dari tubuh mungilnya muncul sinar lembut berwarna kemasan. Cahaya itu kecil di awal, namun semakin lama semakin terang, menembus pekatnya asap hitam yang mengitari Galuh. Warga yang semula ketakutan, mulai terdiam terpukau. Cahaya, dari tubuh Loli. Seru seorang pedagang tua, anak kecil yang tadi menangis kini berhenti, menatap dengan mata berbinar. Pasar Lebak yang sebelumnya diliputi kegelapan, mulai merasakan hangatnya cahaya itu. Galuh meraung marah, ia melompat menyerang dengan kekuatan hitamnya, namun pukulannya seakan tertahan sebelum menyentuh tubuh Loli. Cahaya kajian Brata membentuk perisai tak kasat mata, menahan setiap hantaman yang datang. Semakin keras Galuh menyerang, semakin terang cahaya itu memancar. Dengan suara tegas, Loli membuka matanya yang kini berkilau penuh cahaya. Kekuatanmu lahir dari kebencian, Galuh. Tapi kebencian hanya akan menghancurkanmu sendiri. Aku tidak melawan demi kebencian, aku melawan demi mereka yang harus hidup tanpa takut. Suaranya bergema, membuat banyak warga meneteskan air mata haru. Untuk pertama kalinya, Galuh tampak goyah. Asap hitam di tubuhnya bergetar, seperti ditolak oleh cahaya yang semakin menyelimuti pasar. Dan di momen itu, Loli tahu, kajian Brata bukan hanya tentang bertahan, melainkan juga tentang mengalahkan kegelapan dengan kekuatan hati yang bersih. Pertarungan mencapai titik penentuan, cahaya dan gelap benar-benar bertabrakan di jantung Pasar Lebak. Pasar Lebak kini menjadi medan pertarungan cahaya dan kegelapan. Cahaya kemasan dari tubuh Loli membubung tinggi, menerangi atap-atap pasar yang reyot, sementara asap hitam dari Galuh bergulung liar, berusaha menelan segalanya. Warga menatap tanpa berkedip, hati mereka terombang-ambing antara harapan dan ngeri. Galuh meraung, suaranya bercampur dengan gema yang menyerupai ribuan jeritan. Tubuhnya membesar, urat-uratnya menegang, wajahnya separuh manusia, separuh bayangan mengerikan. Aku adalah penguasa gelap, teriaknya, sambil melompat dengan tinju yang menyala hitam. Udara bergetar, dan pasar hampir runtuh oleh hantamannya. Namun Loli, meski tubuhnya ringkih dan penuh luka, tetap berdiri kokoh. Cahaya kajian Brata di tubuhnya semakin terang, kini bukan hanya lahir dari dirinya, melainkan juga dari doa dan harapan warga yang menatapnya. Mereka bersuara pelan, satu persatu, Loli, Loli, selamatkan kami. Dan dari suara itu, cahaya semakin kuat, seolah pasar seluruhnya ikut melindungi dirinya. Serangan Galuh menghantam cahaya itu, dan terpental. Suara dentuman menggelegar, membuat kaca-kaca pecah dan gerobak berhamburan. Galuh terhuyung, tak percaya. Tidak mungkin, tidak ada cahaya yang bisa mengalahkan kegelapan ini. Ia kembali menyerang, kali ini dengan amarah penuh, tapi setiap pukulan justru semakin memperkuat cahaya yang memantulkannya. Loli menatapnya dengan sorot mata penuh belas kasih, bukan kebencian. Galuh, katanya, suaranya tenang meski di tengah gemuruh, selama kau memilih jalan kebencian, kau akan selalu terjebak dalam kegelapanmu sendiri. Tapi aku tidak akan menjadi bagian dari kebencianmu. Aku berdiri untuk mereka, untuk cahaya. Dengan satu teriakan lantang, Loli merentangkan tangannya. Cahaya kajian Brata melesat, menembus pekatnya asap hitam. Warga menjerit, tapi bukan karena takut, melainkan karena terharu. Cahaya itu membungkus tubuh Galuh, menghancurkan bayangan yang melekat padanya. Jeritan Galuh menggema panjang, lalu perlahan meredup, bersama dengan lenyapnya asap hitam yang selama ini menjeratnya. Ketika cahaya mereda, Galuh jatuh tersungkur di tanah.
Tubuhnya kembali normal, namun wajahnya penuh kelelahan dan ketakutan. Ia menatap Loli dengan mata kosong, lalu tertunduk tanpa mampu berkata apa-apa. Pasar menjadi hening, hanya suara napas berat Loli yang terdengar. Dan tiba-tiba, sorak-sorai meledak. Warga berlari mendekat, mengangkat Loli dengan penuh syukur. "Hidup Loli, penjaga lebak!" teriak mereka. Pasar yang dulu dikuasai rasa takut kini penuh dengan cahaya harapan. Di tengah kelelahan, Loli tersenyum kecil. Ia tahu pertarungan telah berakhir, tapi tanggung jawab menjaga cahaya di lebak baru saja dimulai.